eee, kalian juga akan siap mempresentasikannya, ya. Jadi PPT-nya bahan-bahannya harus sudah dikumpulkan dulu agar minggu lusa atau minggu, depannya lagi ya, itu kalian bisa mempresentasikannya. Jadi presentasinya bukan minggu ini ya, atau minggu depan, bukan. Jadi presentasi minggu ini sama minggu besok itu masih Bapak ya. Jadi, kalian adalah mempresentasikan, itu di minggu lusa. Tapi saya mintanya adalah kelompok 1 sampai kelompok 12 di hari Jumat ini kalian, sudah menyelesaikan semuanya ya. Jadi dari kelompok 1 sampai kelompok 12 diminta tuh nanti, Kai sama Naila yang, apa namanya, japri ke mereka ya, untuk segera mengumpulkan semua tugasnya. Oke, bisa begitu ya, Naila, sama Kai? Baik, oke, siap, mantap. Baik, kita lanjut ya. Oh iya, PowerPoint-nya belum terlihat ya. Nah, oke, sudah terlihat belum? Sudah ya? Sebentar, kita perbesar. Sudah, Pak. Oke, baik. Iya. Ya, mudah-mudahan terlihat jelas ya. Baik, yang pertama ya, kalau kemarin sudah berkenalan ya secara singkat, ini nomornya belum Bapak ganti nih. Bentar. Ya, ini nomor telepon Bapak, ini emailnya. Kalau mau ngirim ke ini boleh, tugas ke, ya rata-rata ini nggak apa-apa deh, email ini aja. Oh iya, ininya udah naik nih, lupa. Ya, jabatan fungsional itu tenaga pengajar, asisten ahli, terus yang ketiga lektor, yang keempat lektor kepala, yang kelima profesor. Nah, yang kelima profesor. Saya baru yang ketiga nih, lektor. Jadi mudah-mudahan tahun ini saya bisa lektor kepala naik ya, lektor kepala. Setelah lektor kepala baru naik nanti ke profesor nanti di tahun depannya lagi ya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya risetnya tentang kurikulum PKN kebetulan ya, tentang Pancasila, PKN, semuanya nyambung sana. Terus kemudian di pendidikan Pancasila ini ya, di bukunya Pancasila ini ada beberapa hal yang harus kita kaji ya. Yang pertama itu adalah, pendidikan Pancasila, mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK ya. Mengapa diajarkan ya? Mengapa harus diajarkan ke pendidikan perguruan tinggi? Salah satu tonggak yang harus dilakukan oleh negara adalah mengajarkan pendidikan Pancasila ya. Nah, mengajarkan Pancasila itu adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah ya, lewat suatu kebijakan. Nah, dengan adanya kebijakan ini tentu akan memberikan efek yang positif kepada setiap warga negara dan kepada setiap, individu ya. Bahkan mungkin, setiap warga negara baik WNA ataupun WNI ya yang ada di negara Indonesia, yang kuliah di Indonesia ya. Dan ini tentu saja membentuk salah satu keistimewaan ya, salah satu keistimewaan yang ada di Indonesia ya. Karena sedunia yang, luas ini ya, dunia yang luas ini, pendidikan Pancasila itu diajarkan hanya di Indonesia saja. Di negara yang lain, tidak diajarkan. Tapi walaupun, diajarkan di tempat-tempat lain itu hanya sebagian konten konsepnya saja. Kalau misalkan menjurus kepada ideologinya itu tidak diajarkan. Kalau kita kan mengajarkan sekaligus ke ideologinya. Maka langsung diajarkan, pendidikan ya, pendidikan sebuah, yang mendidik untuk semua warga negara dari kalangan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya, bahkan sekarang sudah muncul lagi yaitu adalah profil pelajar Pancasila ya. Itu P5 ya, pengembangan projek profil pelajar Pancasila. Nah, itu P5. Dan kenapa P5 ini ada muncul, yaitu adalah, untuk mewajibkan semua masyarakat
bahkan semua anak SD ya, SMP, SMA itu mereka mengenal profil pelajar Pancasila itu untuk diaplikasikan, untuk diinternalisasikan dalam hidupnya sendiri, ya. Sama seperti halnya, kalau dulu namanya P4, kalau sekarang P5. Dan P5 ini adalah adanya, 7 elemen. Nah, 7 elemen ini akan menumbuhkan salah satu, kehidupan dalam diri manusia, yaitu adalah berkebinekaan global, mandiri, kreatif, analitis ya, terus kemudian berketuhanan ya, dan berakhlak mulia, dan berkebinekaan global. Ini akan akan membungkus ya, akan membungkus tubuh dan jiwanya manusia itu yang ada di Indonesia ini dengan, profil Project Pancasila ini, ya. Minimal setiap siswa itu memiliki 3 karakter itu, ya, di antara karakter-karakter yang tadi. Maka di sinilah salah satunya pun di perguruan tinggi ya, itu harus dikembangkan juga sebuah kepribadian. Dan kepribadian yang ada di Indonesia yang diharapkan adalah memiliki, keistimewaan, ya. Maka di sini turunlah suatu kebijakan yang mewajibkan, ya, mewajibkan seluruh rakyat Indonesia lewat program pemerintah untuk, ya, mempelajari pendidikan Pancasila, mempelajari ideologi Pancasila, dan ini adalah salah satu falsafah, salah satu dasar, salah satu, keistimewaan ya, negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Pancasila itu adalah menjadi sumber dari segala sumber hukum ya, sumber dari segala sumber pemikiran, sumber dari segala sumber, pengembangan, sumber dari segala sumber kepribadian negara Republik Indonesia. Dan inilah konsep yang diinginkan supaya Pancasila itu melekat ya, berada di dalam jiwa kita, melekat dalam kepribadian kita, dalam tingkah laku kita, dalam pemikiran kita, dalam perkataan kita yang berbasis kepada ketuhanan, eh, kemanusiaan, persatuan, ya, kerakyatan dan keadilan. Maka ini wajib harus kita ubah menjadi salah satu keistimewaan negara Republik Indonesia dan wajib kita pelajari sebagai warga negara Indonesia. Nah, ada banyak orang yang tidak hafal bait dari isi konten Pancasila itu sendiri. Bahkan seorang menteri, bahkan mungkin, anggota DPR, MPR juga pernah ya ditalar seperti itu. Artis juga sama ya, tidak hafal Pancasila. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak tidak mengalami pembelajaran seperti ini ya. Tidak tidak pernah mengikuti, kewajiban, pendidikan Pancasila. Maka apa yang harus dilakukan? Supaya mereka hafal, supaya mereka paham, supaya mereka menjadi tokoh ya, atau mungkin menjadi orang yang, berjiwa Pancasilais, maka harus diwajibkan, diajarkan. Dan ini adalah, programnya pemerintah. Kita sebagai, anak didik atau mungkin, regenerasi ya, generasi milenial ini, Anda sebagai generasi milenial harus bisa, mencari intinya, mencari core-nya itu. Ya, jangan sampai Anda, tidak mengambil, wah ini atau menggampangkan gitu, wah ini hanya Pancasila itu mata kuliah yang gampang itu. Jangan, karena apa? Ini mata kuliah negara Saudara. Ini adalah mata kuliah negara, bukan mata kuliah kampus lagi, bukan mata kuliah universitas, tapi ini mata kuliah negara, saya ingatkan. Jadi dosennya itu adalah dosen negara. Anda pun warga negara adalah warga negara ya, warganya negara, bukan warga negara kampus lagi tersebutnya ya. Jadi warganya warga negara sekarang, bukan warga negara kampus ya, bukan sivitas, UMJ saja, tapi masuknya adalah ke dalam warga negara, sivitas warga negara. Nah, lebih luas lagi di sini. Jadi lingkupnya adalah tingkat nasional. Mengapa seperti itu? Supaya kita itu paham bahwa ternyata Pancasila itu adalah mata kuliah negara dan kita pun menjadi supaya menjadi warga negara yang baik, warga negara yang Pancasilais, ya. Warga negara yang Pancasila itu seperti apa? Warga negara yang bisa menerapkan, poin demi poin itu dari sila demi silanya itu adalah untuk kepribadian dirinya sendiri, untuk kepentingannya,
untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan keluarga, agama, dan sebagainya, masyarakat, ya. Maka harus diwajibkan ini diajarkan, ya, poin-poin ini. Nah, apa akibatnya kalau tidak diwajibkan, ya? Jika tidak diwajibkan, pendidikan Pancasila tidak diajarkan, maka tentu akan berefek negatif, ya. Efek negatif yang terjadi di, Indonesia, itu yang pertama adalah, akan terbukanya ideologi lain masuk ke Indonesia, ya. Akan, berakulturasinya budaya-budaya barat, budaya, Arab, budaya Timur Tengah, budaya, Eropa dan lain sebagainya akan masuk ke Indonesia dan, merusak semua budaya-budaya asli atau lokal wisdom Indonesia yang ramah, sopan santun, terus kemudian kepribadian yang murah senyum, itu akan hilang, ya. Padahal apa, itu ciri khas salah satu ciri khas yang mencirikan Indonesia, budaya sopan santun, ramah, islami, terus kemudian, murah senyum, ya. Dan di sinilah konsep yang dari Pancasila itu, terus kemudian suka menolong, ya, orang Indonesia. Dan inilah adalah salah satu yang, individualistik itu kalau sudah masuk itu, merusak, ya. Sebetulnya individualistik itu bagus, ya kan. Adalah tujuannya untuk memandirikan setiap insan warga negara. Tetapi yang terjadi itu kalau misalkan dia sudah over individualistik, ya, saya ingatkan. Over individualistik, maka otomatis dia akan menjadi, pengganggu atau mungkin akan merusak jati dirinya sendiri, kalau over, ya. Maka yang harus dijaga itu adalah kita harus kembali lagi ke mana? Kepada isi konten dari Pancasila itu. Maka, jangan sampai ini pendidikan Pancasila itu hilang, ya. Nah, yang kedua, di bab satu ini, ya, pendidikan Pancasila juga mengarahkan kepada kita supaya menjadi manusia yang, memiliki nasionalisme yang tinggi, ya, rasa sayang kepada bangsanya, rasa cinta kepada keluarganya, rasa sayang kepada dirinya sendiri, rasa sayang kepada kampus, rasa sayang dan bangga juga memiliki, kewarganegaraan, ya, Republik Indonesia, dan menjaga nama baik Republik Indonesia, menjaga nama baik orang tua, menjaga nama baik diri sendiri, ya, tidak berlaku atau mungkin tidak berbuat hal-hal yang melanggar hukum, ini adalah salah satu keinginan dari pendidikan Pancasila, ya. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan dari berbuat jahat, berbuat salah, maka segeralah bertaubat, ya. Ini adalah permintaan dan, keinginan dari visi misi dari pendidikan Pancasila ini, dari Pancasila ini. Maka kita sebagai warga negara yang sudah berusia, remaja dan bahkan mungkin sudah dewasa, ya, Anda sudah dewasa, yang memiliki kepribadian ganda atau kepribadian psikopat misalkan, ya, psikopat dan lain sebagainya. Maka ini harus diubah, ya. Lewat apa? Lewat Pancasila ini. Mengapa harus diubah? Karena itu adalah salah satu karakter yang salah, ya. Kepribadian yang, psikopat, ya, psikopat atau psikopat, ya. Itu adalah salah satu, kepribadian watak yang salah, karakter yang salah. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah dengan pendekatan Pancasilais, ya. Pendekatan Pancasilais itu nanti akan merubah karakter watak yang ada dari setiap orang. Nah, kalau misalkan sudah berubah, maka harus dikembangkan. Nah, pengembangannya bagaimana? Pengembangannya adalah dipelajari satu demi satu, sila demi sila, ya. Setelah dipelajari satu demi sila, ya, sila demi sila, terus kemudian maka akan muncul suatu keistimewaan, ya, yaitu keistimewaan untuk mempraktekkan dari Pancasila ini. Maka jika setiap insan, ya, yang memiliki, keistimewaan itu, kita harus, menjadi warga negara yang patuh, ya. Terus kita harus menjadi warga negara yang bersyukur, ya, harus menjadi warga negara yang, memiliki visi misi, ya, memiliki jiwa, penolong, ya, patriotisme,
jiwa, tolerans ya, terus kemudian kepribadian-kepribadian yang baik ya, ramah, menghormati ya, terus kemudian bisa memberikan sumbangan, tenaga, pikiran ya, untuk negara, untuk bangsa, untuk kemajuan bangsa. Dan, lebih bagus lagi adalah menjadi entrepreneur ya, menjadi, agent of change ya, menjadi orang yang, eee, berpengaruh ya, terhadap kampus, terhadap keluarga, terhadap bangsa dan negara. Dan kalau misalkan, sudah berpengaruh, maka salah satunya itu adalah, mempengaruhi diri sendiri, lingkungan, keluarga dengan kepribadian yang baik, maka akan menghasilkan ya, lingkungan yang positif ya, kepribadian yang positif dan mengembangkan sayapnya itu menjadi sebuah kepribadian yang, menyebar menyebar luas se-Indonesia. Dan inilah hasil yang diinginkan dari kepribadian, pengembangan kepribadian. Maka hambatannya, tantangan dan hambatannya itu adalah Anda jangan coba-coba mencari ya, jangan coba-coba mencari lingkungan yang rusak kalau Anda ingin baik. Ya, apalagi kalau Anda tidak memiliki karakter yang kuat dalam, kepribadian. Karena apa? Lingkungan itu bisa merubah Saudara, bisa merubah, bisa merusak ya, bisa, memperbaiki juga ya, kalau memang itu lingkungannya baik. Jadi kalau misalkan Anda ingin diperbaiki adalah, carilah lingkungan-lingkungan yang, betul-betul cocok untuk pengembangan kepribadian, untuk perbaikan ya, untuk resolusi, dari semua kekhawatiran yang diinginkan, dari kekhawatiran para orang tua, dari kekhawatiran dari diri kita ya, agar tidak terjerumus dari perilaku yang jahat, yang, brutal ya, yang, immoral dan lain sebagainya ya. Dan ini adalah salah satu, ciri khas negara Republik Indonesia yang kalau misalkan, zaman sekarang itu adalah TikToker ya, TikToker, YouTuber ya. Boleh-boleh saja Anda menjadi TikToker, menjadi YouTuber ya, yang penting adalah tidak, melakukan perbuatan hal-hal yang tidak mengganggu, tidak merusak ya, tidak merusak agama, tidak merusak negara, tidak merusak nama baik bangsa dan negara, tidak merusak, universitas, tidak merusak di hati diri Anda, tidak merusak keluarga Anda, itu boleh-boleh saja. Untuk hiburan boleh, Pak? Boleh, silakan, ya. Syukur-syukur dikombinasikan dengan TikTok, shalawatan, ya. Nanti apa namanya, dicampur ya. Kalau misalkan mau musik yang jedag-jedug ya, seperti yang ada di status saya kemarin-kemarin, itu adalah salah satu untuk meramaikan di, YouTube ya, untuk menarik. Dan itu adalah salah satu konsep, apa namanya, mencoba untuk, era milenial ya. Era milenial itu saya coba pendekatan dengan musik ya, ternyata, ada hal positifnya juga. Terus kemudian pendekatan dengan cara, sholawatan ada juga positifnya. Terus ada pendekatan lewat, gaya-gaya berpakaian. Gaya-gaya berpakaian anak-anak milenial, itu ada positifnya juga. Dan ternyata, dari situ saya mengambil inisiatif, sepertinya harus dikembangkan kepribadian dari setiap insan ini, dari segi pakaian, musik, terus kemudian gaya berbicara, gaya berperilaku, itu harus diarahkan, ya. Menuju apa? Menuju Pancasila lagi, ya, menuju Pancasila lagi. Yaitu adalah kalau agama Islam ya sholat 5 waktu, jangan sampai sholat 3 waktu, 2 waktu, sholat 4 waktu. Harus sholat itu 5 waktu, ya, sholat itu 5 waktu. Bukan 1 waktu dalam sehari semalam, itu tidak boleh. Maka itu, hukumnya adalah, kalau misalkan Anda tidak wajib ya menjalankan itu, berarti Anda sudah berefek negatif itu, akan membawa efek negatif. Nah, itulah konsep dari pengembangan kepribadian. Salah satunya sholat, ya, sholat itu adalah wajib ya, dilaksanakan. Nah, sila kedua itu adalah kemanusiaan.
Nah, kemanusiaan ini adalah kita harus saling menghormati, ya, saling sayang, saling peduli kepada sesama. Kalau misalkan ada yang kena musibah, kita tolonglah, bantulah, ya. Kemarin ada yang kena banjir, kena longsor dan sebagainya, ya kita tolonglah, ya. Lewat sumbangan doa boleh? Boleh. Alhamdulillah. Nah, apa yang harus kita kembangkan berikutnya adalah persatuan. Kita jangan sampai mencerai-beraikan, ya. Kadang, hal-hal yang lucu, ya, hal-hal yang lucu, kadang-kadang hal-hal yang lucu, itu justru mempersatukan, ya. Hal-hal yang unik itu mempersatukan. Bikin orang ketawa, bikin orang bahagia, itu adalah hal-hal yang mempersatukan, Saudara. Hal-hal yang, apa namanya, bikin resah, ya, itu memperpecah belah itu, merusak persatuan. Maka, ambillah salah satu konsep konten dalam bermasyarakat, berkeluarga, atau bersilaturahmi itu, cari konsep yang, menyenangkan, ya. Di sinilah pengembangan kepribadian. Maka pribadi yang, menyenangkan, yang apabila bertemu dengan seseorang itu ya, rajin senyum, rajin ngobrol bahagia gitu, memberikan pantun-pantun atau bahasa-bahasa yang baik, yang sopan gitu. Dan bahasa-bahasa yang, luar biasa itu tentu akan memberikan efek yang positif nanti, ya. Jadi berubahlah sekarang, ya. Ikuti contoh-contoh yang positif, yang baik, ya, adopsi oleh Anda, ya. Itu di pendidikan, Pancasila dalam pengembangan, kepribadian, di bab 1. Nah, bab 2, tingkah laku Pancasila, ya. Tingkah laku Pancasila, ya, semuanya wajib berlandaskan Pancasila. Kenapa? Agar roh ini, jiwa ini, ya, raga ini, tubuh ini, ya, semuanya bersumber kepada Pancasila seperti yang tadi Bapak katakan, ya. Hukum saja bersumber pada Pancasila, ya, negara saja bersumber pada Pancasila, ya, ibu kota dan lain sebagainya, ya, terus kemudian provinsi dan lain sebagainya bersumber kepada Pancasila. Kita sebagai rakyatnya masa tidak bersumber pada Pancasila? Maka untuk itu kita ruh dan jiwa pun dan raga pun, karena kita hidupnya bernegara, karena kita hidup bernegara, ya, itu harus bersumber kepada Pancasila juga. Oh iya, ternyata agama Islam pun di situ masuk gitu. Yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Satu Tuhan, bukan dua Tuhan, bukan tiga Tuhan. Disitulah konsep Allahu Ahad. Ya. Inilah yang menjiwai dari bab 2 ini, menjiwai hidup dan mati kita itu, ya, untuk masa depan negara bangsa Indonesia ini, ya, dibuat, dirancang oleh para founding father ini, supaya semua warga negara itu patuh kepada Pancasila, ya. Kenapa dibuat dengan ideologi Pancasila ini? Dengan yang pertama, ya, kalau menurut Notonegoro itu hierarkis piramidal, ya, hierarki piramidal itu seperti ini nih, segitiga segitiga. Yang paling atas itu adalah Pancasilanya itu, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi poin tertinggi, ya, poin tertinggi, ya. Nah, itu namanya hierarkis piramidal. Ada lagi, diubah lagi menjadi, apa namanya, konvensional, diubah, ya, konvensional piramidal. Konvensional piramidal itu adalah, ketuhanannya paling bawah, menjadi dasar, ya. Itu juga dijadikan, salah satu, sebuah teori juga dari Notonegoro, dari UGM. Kenapa ini dijadikan seperti itu? Itu adalah tujuannya supaya menjadi dasar kehidupan kita, menjadi puncak juga kehidupan kita, ya. Menjadi dasar pijakan kita memiliki Tuhan, supaya kita itu berketuhanan, ya. Jangan sampai menjadi ateis. Kita itu tidak boleh menjadi bangsa yang ateis, ya. Maka ruh dan jiwa kita itu, raga kita itu harus memiliki Tuhan, gitu. Baik dari segi pikiran, kita harus percaya kepada dunia dan akhirat ini.
percaya dan antara hidup dan mati itu. Maka perilaku pun kita harus percayakan, ya, bahwa perilaku yang baik itu, perilaku yang berpancasila itu akan membawakan berkah gitu, ya. Akan membawakan kebaikan untuk bangsa, untuk negara, untuk diri kita, bahkan untuk keluarga. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau tadi kan, secara dasarnya ya, sekarang adalah apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk membangun tingkah laku Pancasila adalah yang pertama ya, jiwa atau ruhnya itu harus dibangun, ya seperti lagunya Indonesia Raya, "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya." Nah, inilah salah satu konsep yang dibuat oleh para founding father itu, ya, oleh para, bangsawan, ya, oleh negarawan yang dibuat oleh para pendiri negara. Tujuannya adalah supaya masa depan Indonesia itu cerah, ya. Dengan ruhnya dibangun, kekuatan ruhnya kuat, raganya sehat, ya. Dengan rajin olahraga, dengan, rajin, sholat 5 waktu kalau agama Islam, ya. Bertasbih, bertahmid dan lain sebagainya, itu berwirid, berzikir, ya, berzikir, itu akan membentuk suatu, jiwa yang kuat, ya. Maka harus ditopang, bangunlah jiwanya, ya. Jiwanya harus Anda bangun nih. Siapa yang bisa membangun kalau bukan diri kita sendiri, ya. Jadi, konsep, ini adalah bukan hanya semata dilihat, wah ternyata cuma membangun jiwa dan tubuh saja, tidak. Tapi ada banyak hal yang lain harus dibangun, ya. Tapi yang ada dalam konsep core dalam Pancasila ini, yaitu adalah ruh dan jiwanya, ya. Yang dibangun core-nya dulu ini, jiwanya dan tubuhnya. Coba kalau misalkan tubuhnya lunglai ya, lemas, sakit dan lain sebagainya, pasti nggak akan bisa bergerak, nggak akan bisa, beraktivitas apa namanya, seaktif mungkin. Jiwanya lemah, ya pasti akan kena, hal-hal yang, negatif dan sebagainya gitu, pikirannya apa, kemana gitu. Tapi kalau orangnya memiliki jiwa ya, dia akan berpikir, dia akan, menyebut dalam jantungnya, dalam jiwanya, dalam lidahnya, ya menyebut nama Allah, ya menyebut nama, apa namanya, kalimat-kalimat yang, baik, yang terpuji ya, baik sholawatan, baik, asmaul husna dan lain sebagainya. Ini jiwanya harus dibangun di sini, ya. Maka, pembangunan jiwa ini adalah tauhid, Saudara. Pembangunan tauhid di sini. Pembangunan jiwa itu adalah pembangunan tauhid. Supaya apa? Kolbunya itu bersih, suci. Kalau pernah berbuat dosa, kalau pernah berbuat, hal-hal yang, dosa besar ataupun dosa kecil, maka segera istighfar, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah diterima, Pak? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang utama itu adalah, segeralah bertobat secepat-cepatnya, baca syahadat, baca artinya, ya. Segeralah sujud minta ampun sama Allah. Kalau misalkan ada hal-hal yang, apa namanya, kurang tepat ya, kenapa doa saya belum nyampe, belum dikabulkan dan sebagainya. Bersihkan dulu jiwanya. Nanti kalau jiwanya sudah bersih, pasti nanti akan dikabulkan keinginannya, akan dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu doa yang tidak, terkabulkan itu salah satunya adalah jiwanya itu terhijab ya, terhalang oleh dosa-dosanya, maka harus bertobat Saudara, ya. Maka di sinilah konsep yang diinginkan oleh Indonesia, oleh Pancasila itu adalah untuk dibangun jiwanya, ya. Ruhnya itu harus kuat, keislamannya itu harus kokoh, tauhidnya itu harus ada gitu, ya. Harus ada, harus punya tauhidnya itu. Anda sudah dewasa, kalau misalkan sholat belum 5 waktu, ya, ubah kebiasaan Anda itu. Sholat dulu utamakan. Karena apa? Perintah dari Pancasila ini, perintah dari agama ini untuk menjadi membangun jiwanya, membangun sholatnya. Disinilah konsep yang harus dibuka, ya, harus dibuat dan harus dilakukan oleh kita sebagai warga negara, ya. Maka ini semuanya harus wajib berlandaskan Pancasila kalau agama Islam.
Begitupun agama-agama yang lain ya, wajib semuanya menjalankan agamanya sesuai dengan, agamanya, perintah agamanya masing-masing, ya. Inilah jiwa yang harus dibangun, ya. Yang selanjutnya, 2 raga atau tubuh. Nah, raga atau tubuh ini bayangkan, orang yang lengkap tubuhnya dengan orang yang tidak lengkap tubuhnya, tentu itu akan membawa, hal-hal yang, akan, berunsur ada positif dan negatifnya, ya. Ada unsur, apa namanya, butuh bantuan dan tidak butuh bantuan, ya. Akan berefek kepada hal-hal yang, masa depannya akan bergantung kepada seseorang ataukah bisa mandiri dan lain sebagainya, dengan raga tubuh ini, ya. Maka orang yang sakit salah satu contohnya, itu pasti akan membutuhkan orang lain, ya, akan bergantung kepada dokter, akan bergantung kepada orang-orang yang lain dan lain sebagainya. Tapi kalau ruh jiwanya sudah kokoh, sudah kuat, tubuhnya juga akan kuat, ya, maka yang harus dilakukan itu adalah jiwa dan raganya ini harus bersatu, ya. Tubuhnya itu harus disehatkan, maka harus dibangun badannya, ya. Kalau misalkan, eee, sudah bisa memandirikan tubuhnya ya, pakai baju sendiri, mandi sendiri, ya kan, terus kemudian makan sendiri, naik motor ke kampus jalan sendiri, jangan minta diantar sama pacar, ya, "Ayo aku anterin yuk, aku mau belanja ke sini." Nah, itu berarti masih bergantung sama pacar tuh, belum mandiri, ya. Kecuali lagi butuh butuh darurat apa semuanya gitu ya, boleh silahkan. Tapi kalau misalkan ini lebih bagusnya lagi adalah bersahabat saja, jangan pacaran ya. Karena, lebih banyak, berpacaran tentu akan membawa, efek yang negatif Saudara, ya. Nah, tubuh ini ya, itu adalah salah satu, keistimewaan. Keistimewaan atau mungkin rahmat atau mungkin, apa ya namanya ya, tubuh ini semacam, hal-hal yang sangat unik ya, dan bayangkan orang yang kembar saja, ini 5 jari ya, 5 jari ini, itu kenapa jadi, salah satu konsep, yang dijadikan sidik jari namanya, sidik jari. Setiap insan manusia ya, sidik jarinya itu berbeda-beda, bahkan orang kembar pun, bahkan dengan bapak, ibu, adik, kakak, semuanya, tetangga, beda-beda semuanya, sedunia, nggak ada yang sama, sidik jari, ya. Ini adalah raga dan tubuh yang unik, yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur punya raga, tubuh yang utuh, yang sempurna, ya, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus melihat sisi positifnya. Oh iya, kalau raga dan tubuh ini kita gunakan untuk kepentingan, untuk, hal-hal yang positif, maka raga ini akan bahagia gitu, ya. Dengan olahraga, makan makanan sehat, ya, tidak boros dan lain sebagainya, akan menjadi tubuh yang, bagus, yang baik, ya. Sehat itu mahal sekarang, tubuh yang sehat itu mahal, ya. Sakit sedikit saja, sakit sebentar saja, aduh udah pusingnya bukan main, dan lain sebagainya. Udah pikirannya kemana mana dan lain sebagainya. Tapi kalau tubuh yang sehat, enak tuh. Wah mau jalan-jalan ke sini, mau main ke sana, main-main ke sini, itu ayo itu. Itu betahnya di situ, senangnya, bahagia di situ. Maka yang dianjurkan oleh, Pancasila itu, perilaku kita itu, tubuh kita itu harus diselaraskan dengan konsep dari Pancasila, harus dibangun, ya, harus dibangun. Antara pikiran, hati, ya, dan perkataan, perbuatan, itu harus berlandaskan Pancasila. Nah, ya, harus berlandaskan Pancasila. Apa contohnya? Contohnya itu adalah dalam, butir-butir Pancasila. Butir-butir Pancasila itu kan sudah ada, ya, sudah banyak sekali. Anda kalau misalkan mau lihat butir-butir Pancasila nanti, lihat di YouTube Bapak ya. Dan itu tentu saja akan memberikan efek yang positif, ya, akan memberikan efek yang positif.
ya. Jiwa raga bangsa Indonesia ini ya membutuhkan tubuh-tubuh yang, sehat, bukan kuat saja, yang sehat. Yang pertama sehat dulu, baru kuat. Bukan kuat dulu, tapi sehat dulu ya, baru kuat, setelah kuat ya, terus kemudian berlandaskan Pancasila, ya. Atau mau dibalik, berlandaskan Pancasila dulu, sehat ya, baru kuat. Nah, ini konsep, boleh seperti itu. Jadi, nanti untuk contoh prakteknya Anda bisa lihat di contoh video-video butir-butir Pancasila di YouTube Bapak, ya. Apa yang harus, kita bangun, yang pertama adalah segi pikiran. Pikiran itu ya, berpikir untuk kepentingan, negara, kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat, ya, dari pikiran. Perkataan yang baik akan membuat perkataan itu, menjadi hal yang positif. Tapi perkataan yang menyakiti, perkataan perbuatan yang menyakiti kepada orang lain, kepada tubuh sendiri, kepada keluarga dan sebagainya, itu akan berefek, seumur hidup negatifnya, ya. Jadi stop-lah, jangan mengatakan hal-hal yang negatif kepada orang lain, negatif kepada, apa namanya, diri sendiri atau kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman dan sebagainya, stop, jangan, ya. Karena apa? Kita menyayangi diri kita sendiri sama saja menyayangi orang lain. Kita menyayangi orang lain sama saja juga menyayangi diri sendiri. Maka, di sinilah kasih sayang, ya, rasa peduli, rasa persatuan, rasa kemanusiaan, rasa, keadilan, ya, rasa, eee, kerakyatan, ya, rasa bermasyarakat, rasa bertetangga, di situ muncul, ya. Mulai dari apa? Perkataan, pemikiran, perbuatan, ya, ini harus dikonsep oleh Anda. Hindari, hal-hal yang, eee, akan menimbulkan konflik ya, dan hindari kata-kata yang, negatif, kata-kata yang akan menimbulkan perpecahan, menimbulkan percekcokan, menimbulkan perdebatan, hindari, jauhi, ya. Hindari dan jauhi seperti itu. Itu adalah konsep dari tingkah laku berpancasila. Tapi kalau ada perilaku yang berpancasila, kita dekati, jangan jauhi, ya. Kita dekati, jangan jauhi. Ya, Bapak perintahkan kepada Anda semuanya, kalau ada perilaku yang, tidak Pancasilais, Anda jauhi, ya. Tapi kalau ada perilaku yang sesuai dengan Pancasilais, ya, Anda dekati. Karena apa? Itu akan menjadi sosok karakter Anda di masa depan, menjadi lebih baik. Tapi kalau Anda mendekati yang perilaku yang tidak Pancasilais, itu akan merubah kepada karakter diri Anda di masa depan, akan menjadi sebuah dasar atau mungkin sebuah hal-hal yang akan negatif kepada diri Anda. Maka untuk itu, saya perintahkan kepada Anda, dekati perilaku-perilaku yang Pancasilais, yang membangun kepada tubuh Anda, kepada jiwa Anda, kepada perkataan Anda, pemikiran Anda, kepada perut Anda, makanan Anda, yang memiliki jiwa Pancasilais, yang memiliki perilaku-perilaku Pancasilais. Ya, ini di bab 2. Nah, selanjutnya di bab 3. Historia Vitae Magistra, sejarah itu adalah memberikan kearifan. Ya, sejarah memberikan kearifan ini adalah tujuannya supaya jiwa dan raga ini atau ruh, jiwa, raga tubuh ini ya, memiliki, memiliki apa namanya ya, memiliki cerita ya. Dari sejak Anda bayi sampai Anda sekarang dewasa, ruh itu pasti membutuhkan makanan, ya kan? Nah, ruh dan jiwa itu membutuhkan makanan juga, yaitu adalah tadi ya, menyebut nama Asmaul Husna, menyebut nama Allah, bersolawat, ya dan sebagainya. Karena apa? Ruh dan jiwa ini adalah milik milik Tuhan gitu, bukan milik kita, ya milik Tuhan. Dan nanti kita kalau sudah meninggal akan kembali kepada Tuhan gitu, bertemu lagi dengan mudah-mudahan nanti dipanggil oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu itu bertemu dengan Allah dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan disitulah konsep yang, menceritakan ini
bahwa ini adalah sejarah terciptanya ruh, terciptanya jiwa, ya, bahkan terciptanya raga, terciptanya rubuh di dalam rahim seorang ibu, ya. Ini adalah sejarah, ya, yang memberikan kearifan kepada kita, ya. Maka itu harus difilosofi oleh kita, harus dipikirkan oleh kita. Oh iya, ibu bapak saya itu ternyata, ibu saya mengandung gitu. Ibu saya yang, sudah menjaga 9 bulan, bapak saya memberikan nafkahnya, ya, memberikan tenaganya gitu untuk istri, untuk anak dan sebagainya. Maka ini adalah salah satu konsep, yang menjadikan keluarga itu sakinah mawaddah warahmah, rukun dan, tertib, ya. Di sinilah konsepnya, ya. Di sinilah konsep dari berkeluarga. Maka kita harus sayang kepada keluarga, sayang kepada bapak ibu, cintai bapak ibu, ya. Cintai keluarga kita. Karena Pak, mereka sudah menyayangi kita itu dari sejak kecil gitu, ya. Nah, beda lagi setelah keluarga akan masuk ke masyarakat. Ke masyarakat nanti juga Anda ternyata di masyarakat tidak diusir, tidak diganggu, tidak dirusak nama baiknya. Itu kalau misalkan seperti itu berarti Anda sudah memberikan kearifan, Anda sudah mendapatkan kearifan. Ya, di masyarakat, Anda dikenal oleh masyarakat, namanya sudah diketahui, rumahnya si ini di mana? "Oh, di sana." Berarti itu Anda sudah memiliki sejarah, Anda sudah terkenal di sekitar masyarakat itu. Ya, Anda sudah dikenal dan itulah salah satu, konsep dari bermasyarakat. Nah, beda lagi dalam segi kerajaan, ya. Zaman dulu itu, ya, kerajaan yang ada di Indonesia, dari zaman ke zaman, ya, sampai, penjajahan, kalau saya ceritakan secara wah ini mungkin panjang ya ceritanya, tapi saya akan ceritakan secara singkatnya. Dari sejak zaman kerajaan Majapahit, ya, sampai, dari kerajaan yang pertama, terus kemudian Majapahit yang paling unggul, ya, itu terciptanya salah satunya konsep ideologi Pancasila, itu adalah di era penjajahan di era kerajaan Majapahit, Saudara. Saya ingin bercerita secara singkat, mudah-mudahan Anda bisa mencatat dan bisa, mengingatnya, ya. Kalau Anda lupa, Anda pengen mendengarkan lagi, lihat YouTube, ya, dengarkan. Yang pertama, di kerajaan Majapahit itu, ya, itu tercetus, ya, sebuah ideologi yang sangat fundamental, yang sangat, brilian. Itu diciptakan oleh Empu Prapanca dan Empu Tantular, ya, dengan nama Pancasila Krama. Di kerajaan Majapahit dengan nama Pancasila Krama, ya. Artinya adalah supaya berperilaku, ya, 5 dasar berperilaku, ya, ya. Nah, untuk 5 dasar berperilaku supaya menjadi lebih baik, ya, supaya, kehidupannya sesuai dengan perintah dari kerajaan ini, ya, yang akan menjadikan dasar dari konsep dasar, kerajaan dari Majapahit ini, akan menjadi luas dan megah dan bagus, ternyata konsep dasarnya itu adalah memiliki ideologi. Ideologi yang, boleh dikatakan itu serakyat yang ada di Majapahit itu menyukai begitu, itu cocok gitu, ya. Nah, apa itu? Adalah tidak boleh iri, dengki, ya, terus tidak boleh berzina, tidak boleh atau mungkin dilarang, ya, tidak boleh ataupun dilarang, melakukan pencurian, ya. Beda lagi mencuri hati, ya, mencuri hati, mencuri pasangan beda lagi. Nah, ini pencurian, ya, begal kalau zaman sekarang itu bilangnya, ya, ya, tidak boleh. Nah, terus kemudian, mmm, yang paling utamanya lagi adalah tidak boleh, memiliki, apa namanya, tidak boleh melakukan pembunuhan, ya, tidak boleh membunuh. Jadi dalam artian seperti Sambo ini yang lagi viral dari dulu sampai sekarang, ya. Itu melakukan pembunuhan secara berencana dan lain sebagainya, atau mungkin pembunuhan secara massal itu tidak boleh, dilarang. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dilarang. Maka konsep dasar ini, ideologi di kerajaan Majapahit ini sudah tertanam, Saudara.
ya, namanya Pancasila Krama. Nah, habis itu ternyata, kalau ada orang yang mabuk-mabukan, miras ya, dilarang minuman keras juga, itu, kena hukuman Kerajaan Majapahit. Orang yang berbuat zina, berselingkuh dan sebagainya ya, kalau zaman sekarang pelakor, peminor dan lain sebagainya, itu kena hukuman di Kerajaan Majapahit ya. Baik dia pejabat ataupun tidak pejabat, dia kena hukuman ya. Kecuali dia menikah ya, yang ini istrinya, ini suaminya begitu. Nah, itu seperti itu. Jadi ternyata saya telusur-telusur itu, konsep dasar dari, ideologi Pancasila Krama dengan di Kerajaan Majapahit ini, itu adalah salah satu atau mungkin, bagian-bagian yang disampaikan itu adalah lima-limanya itu adalah konsep dari dosa besar, dilarang melakukan dosa besar, ya. Dosa besar berzina, dosa besar, membunuh, iri, dengki, dilarang itu. Larangan iri, larangan dengki, terus kemudian larangan mabuk-mabukan, ya. Itu semuanya dilarang, Saudara, ya. Itu adalah dosa besar. Maka dari sini konsepnya itu, memberikan sejarah, ya. Ternyata dari Kerajaan Majapahit saja itu sudah muncul Pancasila, ya. Ya. Jadi tata perilaku yang, berbasis kepada Pancasila itu sudah dilakukan dari sejak zaman Kerajaan Majapahit di Indonesia. Nah, akhirnya sampailah negara Indonesia, apa namanya, diciptakan, dibuatkan, dibukukan dari Kerajaan Majapahit itu, ya. Kerajaan Majapahit runtuh dan lain sebagainya. Tapi hasil bukunya yang dibuatkan oleh Empu Prapanca dan Empu Tantular itu dengan nama buku, Pancasila Krama, Ideologi Pancasila Krama, ini memberikan efek kepada negara Indonesia. Ternyata, oh, negara Majapahit itu bisa luas, bisa kokoh, bisa bertahan paling kuat, paling lama, ya. Itu karena ada satu, yaitu adalah ideologi Pancasila Krama. Begitupun Indonesia saat ini. Bisa bertahan kokoh, bisa merdeka sejauh ini karena apa? Memiliki satu ideologi, ideologi Pancasila, ya. Dan ini kita akan, beralih ke tahap berikutnya. Setelah sampai, dibukukan Kerajaan Majapahit runtuh dan lain sebagainya. Oh ya, Kerajaan Majapahit juga ya, benderanya itu adalah bendera merah dan putih. Benderanya pun juga bendera merah dan putih. Kalau dulu namanya Nusantara, Kerajaan Nusantara ya, bahkan ada Sumpah Palapa juga ya. Sumpah Palapa dari Pati Gajah Mada yang mengatakan bahwa, eee, "Saya tidak akan, eee, makan makanan yang enak sebelum, apa namanya, Nusantara bersatu." Dan disinilah salah satu konsep dari, persatuan persatuan Indonesia. Konsep dasarnya Sumpah Pemuda dan lain sebagainya. Itu adalah dasarnya dari sumpah siapa? Sumpah ayo, sumpah siapa? Patih Gajah Mada, ya. Dari Pati Gajah Mada sumpahnya. Jadi, dasarnya Sumpah Pemuda, dasarnya persatuan itu adalah dari Pati Gajah Mada, ya, yang ingin mempersatukan seluruh rakyat Nusantara, ya. Mempersatukan semua kerajaan menjadi satu kesatuan yang utuh, bukan dipimpin oleh satu negara, bukan, tapi, akan menyatukannya itu dalam satu rasa persaudaraan gitu. Menyatukan dalam satu persahabatan, tidak ada perang lagi gitu. Keinginan keinginan Pati Gajah Mada itu seperti itu, tidak ada perang lagi, tidak boleh perang lagi. Ayo kita berdagang, berjualan, tapi dengan rasa persaudaraan gitu, rasa kemanusiaan, rasa sayang, rasa peduli ya, rasa saling membutuhkan di situ. Nah, lanjutlah di era, pra-kemerdekaan ya. Setelah, kerajaan-kerajaan pada runtuh, terus kemudian ada penjajahan ya. Saya ingin menceritakan penjajah yang pertama itu adalah, Inggris, ya, Inggris. Yang kedua Portugis, ya. Yang ketiga, Belanda, ya. Dan mereka berkolaborasi menjadi satu namanya VOC, ya, namanya VOC, bersatu. Nah, Pulau Kalimantan terbelah menjadi 2 ya. Pulau Kalimantan terbelah menjadi 2 yang itu gambar ayam tuh, Pulau Kalimantan seperti gambar ayam, yang sebelah lagi memiliki ke Malaysia, yang sebelah lagi ke Indonesia.
Nah, ini adalah salah satu yang mencetuskan terciptanya garis di antara itu adalah VOC, Saudara, ya. Yang membuat garis pemisah seperti itu adalah VOC. Jadi zaman dulu itu yang, menjalankan penjajahan ke arah sana itu karena terjadinya korupsi di VOC, maka dibagi 2, tadinya itu menjadi satu, ya. Setelah, Majapahit runtuh karena dijajah oleh 3 negara ini, maka mereka runtuh, ya. Terus kemudian setelah runtuh, penjajahan ini berlanjut, terus berlanjut ya, sampai terjadi korupsi dan sebagainya. Maka apa yang harus dilakukan ya, itu supaya tidak terjadinya perang saudara antara Inggris ya, Inggris, Portugis dan, Belanda, akhirnya dipisah. Portugis dan Inggris menjajah ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, dan lain sebagainya ke sana. Tapi kalau misalkan Belanda itu menjajahnya di mana? Di Indonesia, ya. Dan itulah ada yang mengatakan, Belanda itu menjajah sekitar 350 tahun, ada yang mengatakan 340 tahun, ada yang mengatakan 3 abad, ya, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ternyata, setelah ditelusur-telusur ya, itu salah satu faktanya itu adalah, yang menjajah itu Belanda hanya mungkin beberapa puluh tahun ataukah hanya di bawah 100 tahun atau berapa. Ada lagi yang mengatakan fakta seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Dan itu betul-betul, harus dicek, sejarah dan prasejarah dan lain sebagainya. Tapi yang lebih banyak itu mengatakan adalah 3 abad, 3,5 abad ya, 3,5 abad yang mengatakan lebih banyak itu. Nah, setelah dijajah oleh, yang pertama Inggris, Portugis, terus kemudian Belanda ya. Kalau bahasa Portugis itu tujuan dari Inggris ya, itu adalah mencari rempah-rempah ya. Tujuan dari mereka itu menjajah itu adalah mencari rempah-rempah. Terus kemudian kalau tujuan dari Portugis ya, tujuan Portugis itu menjajah untuk menyebarluaskan agama Kristen ya, menyebarkan agama Kristen. Ya, dan, salah satunya dan menyebarkan bahasa-bahasa mereka. Mungkin kita masih kenal bahasa meja, kursi, ya, terus, meja, kursi, dan lain sebagainya, itu adalah bahasa-bahasa dari Portugis, ya, bahasa Portugis. Terus, Belanda juga. Belanda, menyampaikan bahasa juga, dan mereka mencari rempah-rempah juga, ya, tujuannya. Berdagang dan sebagainya begitu. Tetapi ujung-ujungnya adalah menjajah, ya. Karena apa? Terlihat banyak harta, banyak kekayaan yang tersimpan, banyak emasnya begitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia? Yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia saat ini adalah, kita harus melihat sejarah ya, sejarah ini harus kita pahami ya, di era saat ini kita milenial. Nah, kemudian ya, di pra kemerdekaan itu ternyata, Jepang masuk ya. Akhirnya Belanda dikalahkan Saudara, ya. Dikalahkan dalam, beberapa bulan oleh Belanda. Karena apa? Belanda jumlahnya banyak atau mungkin sedikit ya, tetapi mereka cerdik begitu, perangnya bagus ya. Disitulah orang-orang Indonesia ternyata, salah satunya Jenderal Sudirman. Salah satunya Jenderal Sudirman, ya. Jenderal Sudirman itu ternyata mengambil, taktik perangnya Jepang, terus dikombinasikan dengan perangnya para pahlawan Indonesia, yaitu adalah Imam Bonjol, terus kemudian Pangeran Diponegoro, apa namanya, pahlawan-pahlawan yang nasional, pahlawan daerah, pahlawan, Indonesia, pahlawan dari agama Islam, itu disatukan, dikombinasikan. Ternyata, eee Jenderal Sudirman itu lebih cerdas di situ, mengkombinasikan semua, model perang itu, akhirnya apa, setelah, dikombinasikan, ternyata bisa melawan kepada penjajah. Nah, inilah salah satu konsepnya itu, dengan adanya sebuah kombinasi, model-model strategi perang. Jepang masuk ya, terus kemudian dihancurkan, Belanda, akhirnya Belanda mundur ya, karena apa? Gubernur Belanda itu ditawan langsung dalam waktu
1 kali 24 jam, bayangkan. 1 kali 24 jam gubernur Belanda ditangkap ya oleh, Jepang. Jadi cara Jepang itu adalah menyerangnya adalah kepalanya, bukan tentaranya yang diserang, tapi gubernurnya, tentaranya, gubernurnya, kepalanya yang diserang. Ditawan, disiksa, terus kemudian mereka suruh mundur ya. Kalau mundur nanti akan dilepaskan, akhirnya mundur semuanya dilepaskan ya. Akhirnya pindah dari Indonesia. Nah, setelah pindah dari Indonesia, mereka pindahnya kemana? Ke Irian Barat, ya, ke Irian Barat dan lain sebagainya, terus kemudian diusir juga, akhirnya pindah ke tempat yang lain, ya. Nah, memang masih ada satu 2 3 gitu ya, orang Belanda di Indonesia, tapi dibiarkan oleh orang-orang, Jepang, ya, yang penting, tidak melakukan penjajahan. Nah, ada pun juga yang, secara keseluruhan sudah pergi ke negaranya sendiri, ada lagi yang masih di situ ya, standby. Dan, ternyata orang Jepang itu menyiksanya itu bukan, eee, bukan lama seperti Belanda, bukan, tapi hanya sebentar, yaitu 3,5 tahun. Dalam 3 tahun setengah ini ternyata Jepang itu lebih menyakitkan, karena apa? Menyiksanya itu menggunakan samurai, menggunakan pisau, menggunakan, sayatan, ya. Kalau Belanda kan menembak menembak mati, dor, ya kan, udah selesai, ya kan. Gitu kan, cepet. Tapi kalau Jepang menyiksanya itu disayat dulu, dan ini yang menyakitkan ya, dengan disayat itu, katanya perih, pedih, melihatnya itu apa ya, mengerikan melihatnya, terlihat mengerikan. Maka di sinilah pra kemerdekaan, akhirnya mulai bergejolak dan lain sebagainya ya, perlawanan kepada, Jepang yang katanya Jepang itu akan membantu memberikan kemerdekaan kepada Indonesia ya, yang akan memberikan kemerdekaan tapi ternyata malah ikut juga menjajah ya. Akhirnya diminta ya, "Mana ini janjinya?" Katanya, Jepang itu adalah cahaya dari timur yang akan, memberikan, kemerdekaan kepada rakyat Indonesia, tapi ternyata tidak. Habis itu rakyat Indonesia, terutama para umat muslim berdoa ya. Kebetulan sedang ada perang dunia 2, Jepang dibom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Duam duam. Akhirnya, Kaisar Hirohito dari, Jepang itu mengatakan, jenderal ya, jenderal, dari Jepang itu mengatakan, "Kaisar, kita sudah kalah," katanya, "kita harus menyerah. Karena sudah dibom atom semua kekuatan kita, semua barang-barang, senjata-senjata kita sudah hancur," katanya, luluh lantak. Terus apa yang dilakukan oleh, Kaisar? Berapa guru, yang ada di Indonesia di negara Jepang, ya. Ada berapa guru, ada berapa, pengajar di Jepang ini, dikumpulkan dikumpulkan, ternyata hanya ada beberapa, ratus guru, dan disitulah dia berjanji, "Nanti akan aku bangun lagi Jepang menjadi negara maju dan akan menjadi negara yang kokoh, kuat dalam segi militer, segi, perdagangan dan lain sebagainya," ya. Dan disitulah konsepnya ya, visi misinya mulai tercipta dari kaisar ya. Nah, ternyata pada saat, kemunduran Jepang ya, akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu. Jenderal yang ada di Indonesia namanya Gun Saikan. Gun Saikan itu ternyata memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, diberikan kemerdekaan. Sebelum diberikan kemerdekaan, pada tanggal 16 Agustus ya, itu Presiden Soekarno ya, eee, sebentar, sebelum tanggal 16 Agustus ya, Gun Saikan itu memberikan saran ya. Gun Saikan memanggil, Soekarno dan Muhammad Hatta ya. Kata Gun Saikan itu begini, "Soekarno dan Muhammad Hatta, saya sarankan kepada Anda kalian berdua, Anda akan menjadi pemimpin nanti di, Nusantara ini, ya. Saya sarankan buatlah suatu, kekaisaran," katanya gitu, "supaya hampir mirip seperti dengan kekaisaran yang ada di Jepang. Buatlah, kekaisaran di kerajaan atau kekaisaran di sini." Nah, kata Soekarno ya, kata Muhammad Hatta ya,
Kata Muhammad Hatta, "Iya, baik, saya setuju," katanya. Muhammad Hatta, "Saya setuju dengan adanya sebuah, eee kekaisaran atau kerajaan di Nusantara. Karena dari sejak zaman dulu sampai zaman sekarang kita adalah kerajaan, kekaisaran lebih tepat," katanya gitu. Karena kekaisaran itu adalah, mirip seperti dengan, apa namanya, kekaisaran di keislaman ya, kesultanan begitu intinya, kesultanan. Nah, tepat begitu kata Muhammad Hatta. Tapi kata Soekarno beda lagi, "Jangan, jangan kekaisaran, saya tidak setuju," kata Soekarno. "Saya lebih condongnya itu lebih sukanya adalah dengan republik," kata Soekarno, ya. Di situlah debat antara Muhammad Hatta dan Soekarno, debat di situ, ya. Tapi yang, menang siapa? Adalah Soekarno. Soekarno di situlah muncul, ya. Udah, nanti kita kalau misalkan mau mendirikan negara, kita dirikan sebuah republik saja. Ya sudah, akhirnya Muhammad Hatta mengikuti saja, ya. "Yang penting kamu ikuti saja." "Oke, ya baik, ya udah." Soalnya kita kalau mendirikan sebuah kerajaan, sebuah, kekaisaran pasti nanti akan terjadinya perang, perang saudara, perang apa semuanya, terjadinya perang. Tapi kalau republik paling adanya demo saja, demonstrasi dan sebagainya, ya. "Oh ya, lebih ringan," katanya. Nah, begitulah salah satu konsepnya, ya. Terus, di prakemerdekaan ini ternyata sebelum dilakukan ya, sebelum dilakukan, perubahan, Soekarno itu tadinya, bingung ya, ini kapan mau dimerdekakannya gitu kan, kapan buatnya gitu menjadi negara Republik Indonesia ini, merdeka ya. Habis itu Soekarno ragu-ragu ya. Padahal ini sudah diberikan ya, "Silahkan merdekakan," gitu ya, "Silahkan Anda bebas sekarang." Kenapa? Terciptanya di situ kekosongan kekuasaan, vacuum of power-nya. Dan di situlah kekuasaan kekosongan itu, para pemuda-pemudi yang tadinya sudah bergelora, pencetus dari, Sumpah Pemuda, tokoh utama pemimpin dari, Sumpah Pemuda itu adalah Muhammad Yamin, Profesor Muhammad Yamin, ya. Mereka semuanya menculik Bung Karno dan Bung Hatta, diculik ke Rengas Dengklok. Dan disitulah Soekarno dan Muhammad Hatta ya, tadinya tidak mau menuliskan atau proklamasi kemerdekaan. Tapi disitulah dipaksa ya, dipaksa oleh para pemuda-pemudi ya, mau ditembak kepalanya itu tinggal, pencet saja ya, tinggal tarik saja pelatuknya langsung dor kalau misalkan tidak mau. Itu mereka dipaksa, ya. Akhirnya apa? Soekarno sampai kurang lebih 17 atau 8 kali itu ya menulis kalimat, proklamasi ya, yang mengatakan ya, proklamasi kemerdekaan ya, dan lain sebagainya. Itu tercipta ya, dengan, apa namanya, dengan rongrongan seperti itu. Akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta mengobrol dulu, "Baik, kami akan setuju akan memberikan, kemerdekaan ya, membacakan proklamasi kemerdekaan kepada Republik Indonesia. Tapi kita harus, berdiskusi dulu." Nah, disitulah berdiskusi Muhammad Hatta ya, dan Soekarno, serta Muhammad Yamin, serta yang lainnya tokoh-tokoh, pemuda-pemudi ya, laki-laki dan perempuan. Akhirnya, turunlah sensitivitas dari, apa namanya, kejiwaan, emosionalnya dari para rakyat Indonesia itu, dari kepemudaan itu. Maka disitulah suatu musyawarah dimunculkan. Mau Soekarno dan sebagainya membacakan seperti ini, kalimatnya diubah jadi begini-begini, disarankan oleh para tim dan lain sebagainya, masuklah di situ kalimat yang terciptanya proklamasi kemerdekaan. Nah, di prakemerdekaan ini ternyata alhamdulillah setelah dibacakan, setelah diselesaikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, dibacakan dengan seksama, alhamdulillah rakyat Indonesia merasa senang, bahagia, menyatakan kemerdekaan, merdeka, ya, luar biasa. Nah, ternyata setelah, merdeka, rakyat Indonesia itu memiliki ciri khas, ya, yaitu adalah di era kemerdekaan itu adalah masuk kepada eranya Soekarno. Soekarno menjadi presiden seumur hidup, Saudara. Menjadi presiden selama, 28 tahun kalau tidak salah, saya lupa. Dari tahun 45 sampai tahun 65 ya, 65. Berapa tahun, Saudara? 45 sampai 65 sampai 65, 20 tahun, sorry, mohon maaf. Ya, menjadi presiden selama 20 tahun. Soekarno menjadi presiden selama 20 tahun, ya.
Disitulah konsep yang diinginkan oleh Soekarno itu, mencoba menjadi negara Republik Indonesia Serikat atau menjadi mirip seperti Amerika Serikat, RIS ya, terus kemudian menjadi negara, republik lagi, menjadi negara kesatuan NKRI, dan disinilah konsep ternyata, dirubah-rubah ya, dirubah-rubah. Bukan dirubah-rubah secara, apa namanya, secara keinginan, penguasa bukan, tapi diuji cobakan, perlu diuji cobakan, perlu dites, perlu apa namanya, diberikan ya, cocok atau tidak, tepat atau tidak, ternyata tidak tepat. Yang tepat itu adalah apa? Negara Kesatuan NKRI, Negara Republik Indonesia. Tetap kembali lagi kepada republik di era, Orde Lama ini. Di era Orde Lama ini, Soekarno menjadi presiden selama 20 tahun, ternyata banyak gejolak ya. Kalau ada yang mengatakan di era Soekarno ini, mereka bersusah-susah ya membangun negara Republik Indonesia ini. Tetapi ternyata, sebentar, ini ada yang belum di-silent ya. Nazira, Nazira bisa di-silent dulu? Aduh, sebentar. Nazira, bisa di-silent dulu Nazira? Lama banget nggak Nazira. Sebentar, konsentrasi Bapaknya terganggu ya kalau Najira. Najira, ya di silent dulu Najira. Oke. Oke, baik. Lanjut ya. Nah, ternyata di era Orde Lama ini ya, Soekarno itu, semua rakyat bersusah payah. Semua rakyat, berduyun-duyun ya, membangun bersama, negara Republik Indonesia itu, termasuk membangun pendidikan, membangun sebuah gedung, membangun sebuah negara. Disitulah bersama-sama bersusah payah ya, apa namanya, bergerak bersama-sama. Dan Anda harus ingat, pada saat negara ini merdeka, itu tidak memiliki modal, tidak memiliki harta, emas, tahta, dan lain sebagainya, ruangan, gedung, dan lain sebagainya, tidak punya. Ya, bayangkan tidak punya. Sudah off Pak. Ya, Naziranya. ya, tidak memiliki harta. Maka siapa yang pertama memberikan harta serta memberikan ruangan serta tempat untuk menjadi suatu negara? Itu Anda harus ingat, yaitu adalah Kerajaan Yogyakarta. Ya, Kerajaan Yogyakarta, semua hartanya, bahkan mungkin, 100% ataukah 90% saya tidak tahu. Itu semuanya disumbangkan untuk negara. Ini Bung Karno, Bung Hatta, harta emas permata dari Kerajaan, Yogyakarta kami berikan semuanya kepada negara. Anda silakan olah, Anda silakan, buat, silakan, kerahkan untuk membangun negara Republik Indonesia. Nah, ternyata di sini alhamdulillahnya ya, sebentar, kok hilang? Cek, 1, 2, 3. Belum share screen? Oh, hilang ya share screen-nya ya? Oke. Oh, baik sebentar. Wah, hilang ya ininya ya, link-nya ya? Share screen-nya hilang ya? Sebentar. Terjadi ini ya, apa namanya, connecting ya, sinyalnya mulai rusak nih tadi. Baik, saya sampaikan di sini, saya sampaikan lagi, ya sambil menunggu ini nih, share screen. Ini Faisal Al-Jundi baru masuk. Baik, sebentar. Ya, loading dulu ya.
sebentar. Share screen dulu. Baik, sambil Bapak ceritakan ya. Di era Orde Lama ini ternyata, sangat, banyak perjuangannya ya. Jadi harta untuk membentuk suatu negara, membentuk suatu bangsa ya, yang tadinya bangsa Indonesia itu tidak memiliki modal, tidak memiliki, ruangan, tidak memiliki gedung ya, itu difasilitasi dan diberikan dari, kerajaan Yogyakarta ya. Dan kita harus bersyukur ternyata kerajaan Yogyakarta itu adalah sebagai pondasi dasar harta, negara Republik Indonesia. Makanya Presiden SBY ingin merubah katanya gitu ya. Yogyakarta dirubah menjadi, provinsi ya, menjadi provinsi dirubah, setelah dirubah menjadi provinsi, dirubah lagi, mau dirubah menjadi sebuah, gubernur ya. Nah, gubernurnya itu ternyata, harus diganti, tidak boleh, Hamengkubuwono lagi, harus ada pemilu katanya gitu, ya. Itu tidak bisa, karena apa, rakyat se-Yogyakarta itu sudah cocok dengan Hamengkubuwono itu ya, dengan, mereka itu ya, dan mereka tidak mau ya, dan mereka mengusik juga ya, melantunkan, cerita sebuah negara Republik Indonesia itu tidak memiliki harta, tahta, dan ruangan ya, jasa, ternyata sudah muncul, disampaikan bahwa kami sebagai, Kesultanan Yogyakarta sebagai dasar katanya itu, dasar membangun Republik Indonesia. Kami menyumbangkan harta, menyumbangkan, tahta dan lain sebagainya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kami yang pertama berjuang katanya itu. Makanya disitulah konsep dari, dari era ya, dari era Orde Lama, muncullah, kebahagiaan ya, yang, tujuannya yang dulu itu adalah menjadi presiden dan wakil presiden ya, tidak ingin mendapatkan harta ya. Bayangkan Muhammad Hatta, ya ini Muhammad Hatta ya, Muhammad Hatta mendapatkan fasilitas mobil, motor ya zaman dulu ya, mobil, motor, terus kemudian rumah, tempat tinggal, itu dari, negara, itu dia tidak menggunakan itu, bahkan menyampaikan bahwa, Anda semuanya anak-anak saya tidak boleh ya, eee, tidak boleh, menggunakan, harta negara, tidak boleh menggunakan harta-harta dari negara. Maka apa yang harus dilakukan? Ternyata mereka semuanya ya, dengan diberikan seperti itu membawa berkah ya. Jadi Bapak Muhammad Hatta memberikan nafkahnya kepada anak-anaknya, kepada anak istrinya yang lainnya. Itu adalah dari kerja yang lain ya. Dari hasil kerja yang lain, dari usahanya, dari hal yang lainnya dan, Muhammad Hatta itu tidak rakus di situ, ya. Ternyata ada sebuah filosofis yang sangat, fundamental ya, yang menciri khaskan bahwa, untuk menjadi seseorang yang, bermartabat ya, itu jangan sampai, mengambil harta negara, jangan sampai mengambil harta dari negara, ya. Nah, konsep inilah yang harus kita, jiwai ya, bahwa yang harus dilakukan oleh seorang negarawan ya, itu adalah tidak mengambil keuntungan, apalagi korupsi ya, apalagi korupsi mengambil keuntungan dari suatu negara. Maka, kita harus mencontoh dari Muhammad Hatta ini, ya. Pada saat kita menjadi tokoh, menjadi orang-orang penting dalam suatu kampus misalkan ya, atau menjadi tokoh dalam suatu negara, jangan korupsi, ya. Jangan mengambil hartanya, jangan mengambil uangnya, jangan. Tapi kita gunakan tenaganya, ya. Kita gunakan tenaga, kita gunakan, jiwa dan raga ini, ya, untuk kepentingan, apa namanya, sekitarnya, ya, untuk kepentingan sekitarnya. Nah, maka yang harus kita lakukan ke depannya itu adalah supaya, masa depan yang lebih baik ya, tentu harus dijaga dengan ketat ya, harus dilindungi dengan baik, supaya negara Republik Indonesia ini menjadi negara yang, berbasis kepada Pancasila ya. Ini Bapak share screen pakai handphone ya, mudah-mudahan bisa terlihat jelas ya. Oke baik. Nah selanjutnya,
di poin ini ya, eee, negara Republik Indonesia ya, negara Republik Indonesia itu, eee, presidennya Soekarno mulai runtuh ya, runtuh dan akhirnya tergantikan ya. Salah satunya runtuh itu adalah dengan faktor X, yaitu adalah adanya ideologi baru ya, yaitu ideologi komunis ya, ideologi komunis. Nah, ideologi komunis ada yang mengatakan katanya itu antek-antek dari Soekarno, antek-antek dari, Soeharto dan lain sebagainya ya. Itu banyak sekali versi-versinya, yang artinya adalah tujuannya untuk menjatuhkan era kepemimpinan Soekarno. Karena apa, sudah lama 20 tahun bayangkan, Soekarno itu, memimpin negara Republik Indonesia, terlalu lama. Karena apa, tidak ada seorang presiden yang lain ya, yang bergantinya itu adalah wakil presidennya. Wakil presidennya Soekarno itu hampir 100 lebih, 100 lebih wakil presiden, wakil pemerintahan yang ada di Indonesia, ya, dari Soekarno. Ya, hampir banyak sekali, ya. Ganti lagi, ya. Kementeriannya pun juga sama, ganti lagi, ya. Dan, era Orde Lama Orde Baru, ya, Orde Baru itu, sangat luar biasa di sini, ya. Yang tadinya hartanya, kekayaannya sedikit, ya, kalau Soekarno itu tidak berhutang tidak banyak ya kepada luar negeri, ya. Bahkan mungkin 0% ya. Yang di sinilah Orde Baru itu mulai berhutang ya, mulai berhutang kepada luar negeri. Nah, dengan berhutang itu akhirnya apa, bisa membangun negara Republik Indonesia. Itu jalan-jalan yang ada di depan rumah Anda, jalan raya ya, yang besar-besar itu, dibangun di masa Orde Baru ya. Jadi ada yang mengatakan, presiden proklamasi itu adalah Soekarno, presiden pembangunan itu adalah Soeharto ya, yang membangun jalan, fasilitas dan lain sebagainya, sarana prasarana itu Orde Baru yang membangun ya. Terus keamanan-kenyamanan ya, tentram hidupnya, terus kemudian dan lain sebagainya, itu di era Orde Baru, Saudara. Orang yang bertato sedikit saja langsung dipenjarakan, bahkan mungkin diculik ya, atau diciduk ya oleh para TNI ya, zaman dulu. Tapi yang, terjadi saat ini ya, itu mereka semuanya, memikirkannya cuma satu hal, "Wah keren," ya, keren bertato, ya keren, untuk, menjadikan mereka itu memiliki ciri khas begitu. Maka, zaman sekarang kalau misalkan diibaratkan, memiliki ciri khas seperti itu saja ya, kurang tepat begitu ya. Halo, suara Bapak jelas? Suara Bapak terdengar nggak? Baik, sebentar, suara Bapak jelas kan? Terdengar kan? Terdengar ya? Baik, lanjut. Di era Orde Baru ya, terus kemudian era Orde Baru itu ternyata, memiliki ciri khas ya, dan, ciri khasnya itu adalah, menjadi negara yang, luar biasa ya, maju, aman, tentram ya, keamanan. Di situ harga-harga pangan semuanya murah meriah ya, enak, nyaman. Mulailah di situ subsidi-subsidi ya. Terutama, Orde Baru itu adalah prospeknya adalah pertanian, bahkan menjadi, panglima pertanian katanya se-Asia ya, atau mungkin gudangnya pertanian terbanyak se-Asia itu adalah Indonesia ya. Beda sama sama zaman sekarang, pertanian bukan Indonesia, malah jadinya Singapura, bahkan Thailand ya, bahkan Cina dan lain sebagainya. Sekarang kita kalah ya. Kalah dalam semua bidang kita ya, apa namanya, di bidang pertanian dan lain sebagainya. Nah selanjutnya, di era berikutnya adalah era reformasi. Era reformasi muncul ya, era reformasi ada ya, itu karena era Orde Baru melakukan sebuah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Rakyat semuanya tidak percaya, karena apa? Semakin lama berkuasa semakin tidak percaya ya, karena sudah melakukan, perbuatan KKN ini ya. Dan sudah merusak, menyakiti terlalu banyak rakyat ya, banyak politikus dan sebagainya, semuanya terhalang ya,
atas pelanggaran hak asasi manusia dan lain sebagainya. Disitulah muncul sebuah gerakan-gerakan reformasi. Dan reformasi muncul ya dan akhirnya menurunkan Presiden Soeharto ya di tanggal 21 Mei tahun 1998 yang menurunkan beliau dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. B.J. Habibie diberikan mandat oleh Soeharto dan Soeharto mengatakan, "Habibie, sini kamu. Saya sholat lima, kita sama-sama Islam," katanya gitu ya. Kita sama-sama muslim dan saya tahu kamu adalah muslim yang baik ya, kamu adalah muslim yang baik. Dan disitulah letak, saya sering mendoakan kamu katanya, saya sholat 5 waktu, saya sering mendoakan kamu supaya kamu menggantikan saya dan, kamu bisa menjalankan, pemerintahan ini di era reformasi ini. Dan akhirnya Soeharto, resmi mengundurkan diri dan penggantinya adalah, digantikan oleh presiden, yang paling cerdas ya waktu itu profesor ya, Profesor, Doktor Haji, Muhammad, Yusuf Habibie ya, Yusuf Habibie. Dan ini, menjadi, proses yang sangat luar biasa, yang ditakuti oleh Malaysia, ditakuti oleh Singapura dan dunia ya. Karena apa? Visi misi dari B.J. Habibie itu cuma satu, visi misi dari B.J. Habibie itu sebagai profesor adalah keinginannya untuk menciptakan setiap, wilayah yang dari Sabang sampai Merauke itu memiliki landasan pesawat, landasan pacuan pesawat ya. Pesawat kecil, pesawat besar, internasional dan nasional, bahkan tingkat lokal pesawatnya, ya. Dengan adanya pesawat seperti itu, maka tentu saja akan menjadi negara-negara yang lain takut, "Waduh, akan menjadi maju dong negara Indonesia," gitu. Nah, akhirnya apa, Presiden B.J. Habibie dengan secara politik dan lain sebagainya tidak boleh menjabat lagi, dilarang menjabat lagi. Ya, akhirnya B.J. Habibie mundur dan, mengalah. Ya sudah, akhirnya bergantilah ke era milenium. Yang menjadi presiden harusnya, dalam pemilu itu adalah, Megawati. Megawati harusnya menjadi presiden. Di peringkat kedua berdasarkan pemilu, sidang MPR DPR ya, MPR DPR waktu itu, yang peringkat pertama itu adalah Megawati, ya, peringkat keduanya adalah Gus Dur, ya, peringkat ketiganya adalah Hamzahas, ya. Nah, yang terjadi adalah ternyata dilobi Megawati itu karena perempuan ya, oleh para, apa namanya, NU, Muhammadiyah, serta para agama Islam yang lainnya mengatakan, "Kamu, wanita," katanya, "jangan memimpin negara," katanya. "Sholat, 5 waktu saja kan pemimpinnya laki-laki," katanya itu. "Masa seorang perempuan? Kamu mundurlah saja," katanya, legowo itu ya. Dengan rasa marah dan rasa emosional ya akhirnya ya mundur ya. Akhirnya Megawati mundur menjadi wakil presiden dan menjadi presidennya adalah, Gus Dur ya. Gus Dur lah menjadi presiden dan alhamdulillah ternyata Gus Dur itu di situ sudah memberikan ya, banyak-banyak, perubahan. Salah satunya dikenal dengan Bapak, Kebinekaan. Ya, bapak kebinekaan. Kalau B.J. Habibie adalah, bapak bapak teknologi yang sekarang, 4.0 bahkan 5.0 itu adalah bapak teknologi ya, berteknologi tinggi ya, itu, Habibie. Nah, kalau Gus Dur itu adalah bapak kebinekaan ya. Kalau Megawati, Megawati itu adalah versinya sama seperti dengan Soekarno ya, founding father juga sama ya, dan mereka bahkan, kalau apa namanya, Megawati ya, Megawati itu adalah membuat jembatan-jembatan yang mempersatukan termasuknya Suramadu tuh ya, Surabaya dan Madura disatukan lewat jembatan, pemersatu, jembatan ya, pembuat jembatan, infrastruktur menurut saya. Dan itu, bukan bukan ini ya, apa namanya, tapi banyaklah ya, karena Gus Durnya bertahan cuma 2 tahun ya, tentu saja Megawati pun cuma bertahan cuman, 3 tahun ya, tidak lama ya. Dan akhirnya Megawati mencalonkan lagi menjadi presiden, kalah di situ. Oleh siapa? Oleh SBY. SBY naik.
menjadi presiden ya, Megawati kalah ya. Megawati kalah, ternyata di periode ke-1, ke-2 ternyata SBY menang terus ya. Dan disitulah namanya dengan nama era transformasi ya. Kalau dulu milenium, sekarang adalah namanya era transformasi. Nah, era transformasi itu, dipimpin oleh SBY ya, dan disampaikan oleh para pembicara, tim kepresidenan bahwa era SBY itu adalah bukan era reformasi lagi atau era milenium lagi, tapi dinamakan dengan era transreformasi. Artinya melintasi, reformasi ya, transreformasi, melintasi reformasi. Dan disinilah konsep yang, tercerminkan oleh dari era SBY ini adalah supaya memberantas para korupsi, koruptor ya. Kembali lagi kepada era era apa namanya, Orde Baru ya, memberantas para korupsi, koruptor, terus kemudian, melakukan keamanan, memberikan, subsidi, memberikan kesejahteraan kepada guru, dosen, dan lain sebagainya, PNS, dan lain sebagainya. Semuanya disejahterakan, terutama pendidikan. Pendidikan diberikan subsidi, diberikan apa namanya, anggaran ya 20% dari APBN nasional. Itu sekitar, berapa puluh triliun ya, berapa ratus triliun itu ya dari 20% itu. Maka disitulah konsep dari pemikiran pendidikan Indonesia itu supaya dimajukan. Maka disinilah salah satu, pemikiran saya, SBY itu adalah bapaknya pendidikan menurut saya, ya. Karena apa? Dia memajukan pendidikan Indonesia, ya. Bapaknya pendidikan, itu versi saya, ya, versi saya. SBY itu adalah bapaknya bapak pendidikan, karena dia memajukan pendidikan kepada Indonesia. Nah, terus kemudian di era milenial itu adalah era, Jokowi. Era Jokowi ini ya, periode pertama sangat bagus sekali ya, pembangunan di mana-mana dan lain sebagainya bagus ya. Nah, periode kedua ini saya sangat sangat kurang respect ya. Respect karena apa, apa namanya, banyak, bangunan-pembangunan yang mangkrak ya, pembangunan-pembangunan yang terstop ya, pembangunan-pembangunan yang berkelanjutannya hanya tingkat kecil ya, jadi masih step by step. Belum secara menyeluruh, secara cepat terselesaikan dan, terutama grand dari, pembangunan-pembangunan besar. Tapi prosesnya masih bagus sekarang ya, Jokowi masih bagus sekarang, pembangunan-pembangunan yang lainnya. Tapi yang lebih parah lagi adalah para politisinya ya. Ada yang mengatakan, "Ayo Pak Jokowi supaya menjadi 3 periode," dan lain sebagainya. Itu berlawanan dengan Undang-Undang Dasar, Saudara, ya. Dan kita sebagai para akademisi harus menolak itu semuanya. Karena apa? Itu berlawanan dengan Undang-Undang Dasar, berlawanan dengan, Undang-Undang Republik Indonesia. Ya, kalau misalkan di situ sudah mengatakan 2 kali ya, menjadi presiden 2 periode, ya sudah berarti sudah selesai begitu. Tidak boleh ditambah lagi. Maka di sinilah era milenial semuanya harus bangkit ya, harus bersatu, harus memiliki sejarah, harus memiliki visi, harus memiliki dasar konsep pemikiran dalam berbangsa dan bernegara. Ya, memiliki ciri khas, memiliki sejarah, memiliki, kearifan-kearifan dari setiap bangsa, setiap wilayah dan diambil, hakikatnya ke konten keilmuannya untuk menjadikan, jiwa raganya itu sayang kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah ini bab 1, bab 2, bab 3 secara singkat ya, yang Bapak jelaskan, nanti mudah-mudahan minggu depan, Bapak sampaikan lagi ya. Karena waktunya juga sudah jam 9.16 ya, sudah habis, Bapak menyampaikan, mohon maaf ya, tidak bisa full, menyampaikan sampai selesai dulu ya. Tapi insya Allah ya, insya Allah nanti di minggu lusa atau minggu besok ya, mudah-mudahan terselesaikan ya. Ya, terselesaikan begitu ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan boleh. Sebentar. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Saudara? Sampai sini oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya, menanyakan? Boleh, silakan. Ada yang mau bertanya? Sampai sini? Absennya Pak, mengenai absen Pak, untuk hari ini. Oke, ya. Absen Pak. Oke, baik kalau mau di absen, tunggu sebentar. Nunggu connect dulu ini, dengan si Akan ya.
Sudah terlihat belum? Belum ya? Belum muncul? Oh, share screen-nya belum muncul ya? Baik, tunggu sebentar. Belum, Pak. Oke. Oh ya, ada yang mau bertanya? Ya, ini masih loading dulu nih. Di si akarnya masih loading. Sepertinya sinyal di Bapak lagi gangguan nih. Oke, sebentar. Ya, minggu depan mungkin nanti akan Bapak sampaikan di bab 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai mudah-mudahan sampai 12 ya. Terus selesaikan, nanti setelah Bapak selesaikan, cerita-cerita atau mungkin, keterkaitan dari buku serta yang lainnya, mudah-mudahan, rapih, selesai ya. Mudah-mudahan Anda nanti mendapatkan, apa namanya, ke ininya ya, keilmuannya. Oke, baik, untuk absensi nanti akan Bapak, apa namanya, Bapak selesaikan ya, akan Bapak